Amin. Ngapain? Loh, jangan gitu, Pak. Bapak ngapain? Loh, ini ngapain? Yang ngapain? Cara langsung ngapain? Ngapain? Kenapa? Oknum dari Sarsabara ini minta uang. Emang kenapa saya nggak boleh di sini? Oh ya. Oke teman-teman. Nah, boleh tahu namanya Pak? Ini saya melihat tadi Bapak ini ya anggota Sarsabara. Sebenarnya dia bukan Polantas. Dia tadi minta saya menghapus video yang ada di HP saya. Beliau minta saya menghapus video yang ada di HP saya. Ini orangnya ya. Karena tadi saya sempat melihat ada penerimaan uang dari salah satu pelanggar di atas motor. Tadi sempat minta lihat HP saya, katanya lagi ngapain? Lagi merekam katanya. Iya, memang saya bilang kenapa? Dia minta saya untuk menunjukkan video di HP saya karena katanya dia nanya ada izin. Ada izinnya enggak katanya. Padahal ini saya tanya ini memang izinnya kenapa? Ini kan bukannya tempat umum. Saya bisa laporin kamu katanya. Ini orangnya bukan dari Polantas sebenarnya beliau ini, tapi beliau dari Satuan Sabara. Ya, jadi tadi beliau ini sempat mengintimidasi saya untuk menghapus dan katanya akan menuntut saya karena sudah merekam. Jadi sempat minta, lalu saya perkenalkan diri, Bapak silakan lihat channel YouTube saya Benny Edward. Oh itu kamu katanya, itu abang. Terus meluk saya katanya, wah saya suka nonton channel itu kamu katanya. Nah sekarang dia nggak berani lagi. Tadinya mau maksa saya untuk memperlihatkan HP saya dan menghapus video yang tadi saya rekam. Nanti videonya ada, nanti saya akan tunjukin videonya. Ini ada dua oknum Polantas dan satunya Sarsabara. Saya nggak tahu ya, Sarsabara ini punya kewenangan nggak ya untuk melakukan razia? Karena setahu saya itu adalah wewenangnya dari Satuan Lalu Lintas. Apalagi tadi saya sempat melihat beliau ini menerima uang dari salah satu pelanggar. Nah, ini si Bapak mau foto saya nih. Ya, kelihatan ya, beliau lagi foto. Ya, foto Pak, foto. Mau foto dari dekat? Nah, saya tawarin, mau foto sekalian dari dekat atau gimana? Ya. Saya lagi ada posisi di Sunter Kelapa Gading, teman-teman. Teman-teman yang di Jakarta mungkin posisinya yang dekat, kalau mau bisa ke sini silahkan. Saya lagi dengan salah satu subscriber Jakarta juga, tapi dia mengawasi dari jauh, karena tidak berani katanya. Sebenarnya tadi saya udah dapat bukti. Mudah-mudahan di video di HP saya itu ada buktinya. Jadi beliau ini yang pakai baret warna coklat itu terima uang dari salah satu pelanggar. Pelanggarnya tadi saya sempat videokan juga. Karena itu dia mendatangi saya. Karena memang tadi saya pada saat merekam dia lihat saya gitu. Ya, sebenarnya sih teman-teman nggak ada masalah ya. Jika memang ini kan memang kerjaan polisi ya, menindak pelanggar. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka menyalahgunakan wewenangnya, memanfaatkan jabatannya untuk katakanlah menerima pungli, memeras pengendara yang kebetulan ketangkap tangan memang melanggar, hingga akhirnya melakukan yang saya bisa katakan ini korupsi. Karena seharusnya jika memang ditilang sesuai prosedur, maka uang itu tadi harusnya menjadi pendapatan negara bukan pajak. Tapi jika masuk menjadi pungli maka akan menjadi pendapatan pribadi dan ini merupakan salah satu bentuk korupsi. Kita tahu, bayangkan kalau satu hari aja di beberapa lokasi terjadi seperti ini, berapa banyak uang negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara bukan pajak akhirnya menjadi korupsi. Kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun. Itulah kerugian negara dari hal-hal seperti ini.
Nah, bagus tuh. Si Bapak bantu nyebrang si dua orang lansia ya. Saya mau tanya tuh sama si Pak Polisi tadi yang minta hapus, saya mau tanya alasannya. Kenapa harus dihapus ya? Kita coba mendekat ya. Ngapain sih mas? Pak Amir, Ngapain? loh jangan gitu Pak. Anda mau ngapain? Loh, Ini ngapain? Yang langsung ngapain? Secara langsung Mau ngapain? Ngapain? Anda Pak. Ini kita baru dari visum, baru selesai visumnya. Dan tadi sebenarnya ada 2 obat yang harus dimakan setelah hasil visum tadi. Cuman sayangnya yang ada stoknya di rumah sakit itu cuma 1 ini. Nah nanti yang di 1 lagi ini kita disarankan untuk cari di apotek di luar. Nah ini buktinya, di sini. Nah, kita tadi visumnya di ruang IGD ya, IGD Rumah Sakit Umum Koja. Oke, katanya nanti hasil visumnya nanti dari pihak penyidik yang akan ambil sendiri. Jadi kita tadi nggak dikasih hasil visum, pihak penyidik dari rumah sakit, dari Polres Metro Jakarta Utara yang akan ambil. Nah sekarang kami akan keluar dari rumah sakit. Bang Benny langsung disamperin sama oknumnya itu. Habis samperin oknumnya langsung lah disikut dia. Disikut kencang, lihat dari tau lah pokoknya saya sikut kencang. Disikutnya kedua kali kencang, habis itu dia Benny kena pukul. Lihat banget tuh dipukul. Gak tahu kenapanya, kayaknya sih sekitar kepala sini lah dipukul. Habis itu Bang Benny disamperin sama 2 oknum. 2 oknum lagi nyamperin. Habis itu Bang Benny disekap lehernya sini. Habis itu dibawalah ke dalam pos. Gak ada yang bantu, tapi banyak yang lihat di situ. Ada tukang ojek, driver online, banyak di situ. Orang yang pada tahu, dia cuma liatin semua karena nggak ada yang berani. Cuman mungkin dia pikir heran juga, oknum kok sampai kayak gitu, berarti anggota kepolisian. Berarti sama masyarakat kayak gitu, berarti ngeri banget sih kayak gitu. Berarti disikut kayak maling ya, dipukulin ya? Kenceng banget katanya sih, kalau nggak salah sih teroris atau gimana tadi ya, dia bilang gitu sih. Oh. Sikut kenceng banget, orangnya itu kenceng banget, bener kenceng banget. Karena Bang Benny kayak tersungkur dia, langsung tersungkur. Karena saking kencengnya dia ikut. Oke. Harapan Entah kayaknya sudah gitu.